Kubah masjid ambruk, 5 pekerja terluka. Kemarin itu yang terjadi peristiwa robohnya konstruksi masjid di Purbalingga itu kebetulan menggunakan material taso. Saya dihubungi oleh diutus dari pusat Jakarta. Taso nyawa taruhannya kan. Apa yang ditemukan Mas Kuat di lokasinya? Saya menginvestigasi penemuan-penemuan sebab muasababnya kenapa gitu. Kok bisa seperti itu dengan material yang bagus? Pekerja aplikator itu juga sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun. Kami dari Alfati Steel turut berduka dan prihatin terhadap apa yang terjadi, peristiwa yang terjadi di Masjid Purbalingga, di mana ada atap yang roboh dan kebetulan atap tersebut materialnya baja ringan. Dan saya disclaimer dulu di depan, kita di sini bukan untuk menyalahkan siapapun yang terkait di dalamnya, tetapi ini murni untuk sharing-sharing agar peristiwa yang terjadi saat ini tidak terjadi lagi di wilayah manapun. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang di sini kita kehadiran Mas Kuat. Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Bos. Nah, awal nih, kemarin saya lihat statusnya Mas Kuat tuh. Ya, siap. Baru di lokasi yang ambruk ya Mas ya? Ya. Masjid yang ambruk gitu. Atapnya yang ambruk. Nah, itu nanti kita bahas di belakangan ya. Nah, sekarang kita ingin tahu dulu nih, Mas Kuat ini sebagai apa kok bisa investigasi ke sana gitu? Ya, jadi perkenalkan saya Kuat, aplikator baja ringan dari Purwokerto. Ya, biasa saya juga mengerjakan baja ringan, konstruksi-konstruksi atap. Kebetulan saya menjabat sebagai ketua ranting di wilayah Purwokerto dan sekaligus sebagai ketua bidang kelembagaan di ketua ranting itu ketua ranting apa? Ketua ranting itu ketua ranting Taso. Oh, ya, dari Tata Logam Lestari Cimantap. Brand baja ringan ya Mas? Brand baja ringan. Terus, kebetulan kemarin itu yang terjadi peristiwa robohnya konstruksi masjid di Purbalingga itu kebetulan menggunakan material taso. Oh, jadi kebetulan menggunakan material taso dan Mas Kuat menjadi ada ketua dari ketua rantingnya per wilayah itu. Sehingga saya dihubungi oleh diutus dari pusat Jakarta. Tasonya, ya. Diutus dari tasonya pusat untuk menginvestigasi sidak lah di lapangan. Oh ya, jadi Mas Kuat ini adalah aplikator dan juga ketua ranting taso yang dikirim dari pusat gitu ya. Itu untuk menginvestigasi terjadinya sebab muasababnya peristiwa ambruknya konstruksi itu. Bisa sekelas taso bisa sampai terjadi seperti itu penyebabnya apa seperti itu. Oke, sebelum masuk ke sana Mas, pengalaman dari Mas Kuat sendiri nih sebagai aplikator atau teknisi. Nah, kebetulan juga kan Mas Kuat kerjasama nih dengan Alfati Steel. Nah, sebagai aplikator atau teknisnya Alfati Steel gitu. Nah, dari perjalanan Mas Kuat itu berapa tahun dari tahun berapa nih terjun di baja ringan? Kalau terjun di baja ringannya itu mulai tahun 2008 ya. 2008 2009 yang udah pasti itu ya sudah melalui beberapa proses dan banyak juga yang saya ikuti pelatihan-pelatihan gitu. Dan ya maka dari itu sebenarnya sekarang udah ada program dari pemerintah terutama di PUPR diwajibkan untuk pekerja konstruksi itu memiliki sertifikat kompetensi kerja gitu. Untuk dari itu sebenarnya pekerja-pekerja konstruksi itu harus wajib memiliki sertifikat karena untuk kelayakan pekerjaan. Ya, bener. Apalagi teknisi atap, aplikator atap gitu ya. Karena itu kan suatu hal yang riskan. Riskan banget. Dan nyawa taruhannya kan. Nah, kita langsung Mas ke inti permasalahan nih. Nah, kita kan Alfati Steel kan juga aplikator, baja ringan. Vendor atau aplikator baja ringan.
Nah, itu kita pengen mengulik nih, apa yang ditemukan Mas Kuat di lokasinya. Lokasi. Nah, kita lihat dulu Mas Fatan, coba lihat beritanya dulu Mas. Kan kemarin juga sempat apa namanya sudah ada di media sosial Iya, dan media cetak ya untuk apa namanya ya, sebab itu jadi dari pusat Tata Logam Lestari itu langsung menghubungi. menghubungi saya kok sampai masuk media seperti Ya, itu. ya betul. Nah, ini Mas. Kubah masjid ambruk, 5 pekerja terluka. Di Purbalingga ya Mas ya. Ya. Coba di pause dulu Mas yang tadi. Oke. Itu nah, apakah pekerja ini itu rekan dari Mas Kuat atau Mas Kuat sendiri yang mengerjakan atau Mas Kuat kenal dari apa namanya pekerja-pekerja itu? Kalau pekerjanya itu, Tadi aja Mas, bentar. pekerjanya itu kebetulan anggota dari kami, anggota dari kami di Huni, terus di aplikator juga. Sebentar Mas, Huni tadi apa? Huni itu Himpunan Usahawan Mikro Kecil Menengah Bangunan Indonesia. Oh ya, oke. Itu biar tahu ya Ya, teman-teman. Nah, itu mereka juga anggota kami dan mereka juga sudah bersertifikat dan bisa dikatakan ahli di bidangnya karena pekerjaannya itu memang sudah malang melintang di dunia baja ringan itu dari tahun 95 yang awalnya itu pemasangan genteng multi roof. Jadi bukan abal-abal memang tukangnya. artinya tukang tersebut sudah sesuai Mas. Sudah sesuai. Maksudnya sudah udah punya sesuai. sertifikat dan lain-lain Di gitu ya. bidangnya memang dia itu sudah ya mumpuni lah seperti Mumpuni itu. gitu memang. ya. Oke, 5 pekerjaan semua berarti di lokasi Mas Kuat menemukan apa ini Mas? Ya karena saya diutus dari PT brandnya Bajaringan itu kan akhirnya saya menginvestigasi penemuan-penemuan sebab muasababnya kenapa gitu. Dan yang jadi permasalahan itu, yang jadi tanda tanya itu kok bisa seperti itu dengan material yang bagus seperti itu dan dengan pekerja aplikator itu juga mereka sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun seperti itu. Jadi kan dari vendor dan dari kami pun juga kan bertanya-tanya kenapa itu. Sedangkan dia itu orang berpengalaman. Seperti itu. Nah, kita kupas satu-satu Mas. Kalau dari segi material yang digunakan, mungkin dari segi dimensi, ketebalan, merek atau yang lain, Mas Kuat pas investigasi ke lokasi, apakah ada yang salah dari segi material dulu? Kalau dari segi material, hasil investigasi saya itu bagus, sesuai. Memang ada pencampuran material, tapi pencampuran material itu dari brand sebelah itu, kompetitor lain itu ada di sebagian anakan kubah. Nah, jadi untuk yang di induknya besarnya itu bentangan 9,80 meter. Itu yang induknya itu menggunakan dari produk kami. Nah, cuman yang di anakan ke atas yang kubah itu memang dari kompetitor lain seperti itu. Itu sebenarnya tidak masalah. Materialnya bagus, materialnya bagus gitu. Dan akhirnya kan kami mencari sebabnya kenapa lagi ini gitu. Kalau dari segi ketebalan dimensi aman ya? Ketebalan aman, terus SNI-nya untuk konstruksi bangunan seperti itu ya cukup aman seperti itu. Dan untuk ring balok itu juga masih bagus dan bahkan kuat. Iya, coba Mas, coba di next lagi. Yang sebelah Lagi terus. Nah, kelihatan ya. Untuk ring baloknya itu memang Gede Mas ya? gede dan kokoh memang. Sebenarnya kokoh. Dinabol memang juga Sesuai dengan ukurannya sesuai berdasarkan ukuran dan memang keras memang itu tidak ada yang terlepas sama sekali dari ring balok. Itu akhirnya kami juga mencari sumbernya lagi kenapa seperti itu. Nah, ini kan dari segi material aman nih. Aman. Dari segi brand material juga udah terkenal dan aman ya. Kondisi lapangan pun juga bagus. Kondisi fisiknya, bangunan juga bagus. Itu aman. Aman. Nah, apa nih kira-kira Mas Kuat kok bisa nih terjadi seperti ini? Apakah dari strukturnya atau kelalaian teknisinya? Ya, akhirnya kan kami mencari sumber-sumber penyebab lainnya itu kenapa? Gitu. Akhirnya kan kami cari-cari ada beberapa faktor itu memang ya
yang biasa kita temui di lapangan dan itu sebagai kunci pokoknya suatu kuda-kuda bajaringan, struktur bajaringan, itu kan ada kunci-kuncinya yang harus, dan ternyata ada beberapa yang sudah lari dari aslinya. Konstruksi asli, Ya, maksudnya standar standar konstruksinya. konstruksi ada beberapa yang sudah lari seperti itu. Lari itu maksudnya Lari maksudnya salah ya? tidak sesuai, Tidak tidak ya? sesuai. Oke. Nah, di mana Mas? Kira-kira kalau dari Mas Kuat nih untuk jarak, monggo Kalau- dilihat catatannya hasil investigasi nggak apa-apa. Kalau hasil investigasi saya itu sih satu memang ada di slide lagi yang nah ini ada orang yang sedang berdiri, ini tim saya. Oh, Ini tim saya 2-3 sama saya itu salah satunya ini hasil investigasinya ini Ini jarak apa ini? web. Jarak web. Oh, Jarak web itu oke. harusnya itu kan menggunakan gambar software itu harusnya ada ketentuan-ketentuannya yang misalkan dengan genteng ringan, misalkan genteng metal atau galvalum itu biasanya 103 di jarak web itu 130 140 itu 130 cm masih sampai aman 40 cm, ya, oke. jarak web yang bawah bentangan Nah, itu. yang terpasang di lokasi berapa, Nah, Mas? terus standar untuk genteng beton atau genteng tanah liat itu lebih bagusnya itu 1 meter jarak webnya, bahkan di bawahnya 1 meter itu lebih baik. Lebih baik ya. Nah, sedangkan yang ada di lapangan kami investigasi ternyata jarak webnya itu 155 cm. 155 cm. Padahal itu 155 cm itu sebenarnya ketentuan untuk genteng ringan. Genteng ringan Genteng- tadi aja disampaikan bahwa 130 140. Ini lebih lebar lagi. Lebih lebar lagi. Itu Oh. salah satu temuan. Satu ya. Ya. 1 poin Terus 1. yang kedua itu tidak ada support di ujung bentangan. Coba lihat tadi yang Mungkin ada gambarnya lagi di slide lagi. Terus geser yang di Tadi. sudut yang di pinggir-pinggir. nah ini Nah, ini biasanya suatu kuda-kuda di sebelah L bracket, di sebelah L bracket sepatuan ini biasanya ada entah 15 cm, entah 20 cm. jadi di box ini. Ya, di sebelahnya itu Ya. ada tegakan. Tegakan itu 15 cm atau 20 cm itu sebagai pengunci kuda-kuda. Pengunci kuda-kuda. Oh. Lah, ternyata di lapangan itu tidak ada. Tidak kami temukan support ujung bentangan Oh, 15 cm atau 20 cm itu tidak ada. Oke, Itu oke. padahal sebagai penguncinya Pengunci suatu kuda-kuda kuda-kuda. Tuh. Terus ada lagi ketiga itu kan suatu masjid kan ada anakan. Anakan Kubah. maksudnya kubah Nah, di kubah atasnya yang ya. atasnya Berarti itu- kan itu bentuknya limasan. Mas. Ya, limasan. Lah Terus itu ada kubahnya gitu ya. biasanya itu yang lebih bagusnya itu ada tumpuan untuk anakan. Kubah yang nomor 2 itu kan bentang atasnya harusnya wajib dibok full. Hmm. Nah, ketika di lapangan tidak dibok. Hmm. Nah, sedangkan dia kan bebannya untuk menopang beban yang di atasnya, anakannya itu, kubah yang di atasannya itu. Terus yang paling penting, terutama ini yang poin terakhir ini ketika pekerjaan limasan, ini edukasi juga buat yang lain itu, ketika pekerjaan limasan, apalagi gentengnya genteng berat itu jurai di ujung Ya. itu alangkah lebih baiknya dan wajib dibok. Dibok. Jadi Ya. jure yang di sudut, Di sudut itu harus dibok dibok full, full, atau sebagian bisa. Sebagian bisa, tapi minimal ya 1 meter per koneksi, 1 meter per koneksi, per rafter, seperti itu. Tapi untuk alangkah baiknya dibok full. Bok full karena dia itu menopang kuda-kuda dan menopang genteng. Di samping itu jurai itu menopang adukan Kerpus. dan kerpus itu bebannya bertambah-tambah 2 Ya, kali semen lipat. tuh ya. Di Dan betul. kalau yang orang awam itu tidak bisa menghitung berapa nih beban genteng yang ada di situ. Oh, Nah, iya, iya. kalau kita kan
biasanya menghitung. Itu genteng sekitar 3.000 genteng. Ya. Nah, sedangkan genteng satunya itu kan 2,5 kg. Ya, 2,5 kg itu berarti dikalikan 3.000. Ya. Sudah 7,5 ton. Ya. Lah, 7,5 ton itu belum ada beban kerpus. Ya. Nah, sedang itu masih mentah. Ketika ada hujan, itu jadi berat ya? beban hidup. Beban Nah. hidupnya bertambah. Itu jadi itu masjid beban atapnya itu sekitar 9 atau 10 ton. Oke. Itu. Nah, saya mau saya tanyakan, Mas. Apakah sebelum pengerjaan itu teknisi yang mengerjakan ini dibekali gambar struktur yang sudah digambar mungkin oleh perencana atau arsitek? Soalnya kan di Alfati Steel ini kan yang nggak, jujur aja nggak semua proyek kita gambar ya. Yang perlu dan yang bentangan lebar itu kita gambar pakai aplikasi software khusus gitu. Kalau di Alfati Steel kan itu kita gambar dulu, terus bebannya berapa kita masukkan, analisisnya pas atau fail gitu. Kalau pas kita sampaikan ke teknisi atau aplikator. Nah, di sini itu kemarin ada nggak gambar kerja? Kalau gambar kerja memang tidak ada karena itu suatu masjid yayasan. Nah, yayasan itu sudah mendirikan masjid beribu-ribu masjid di Indonesia. Iya, tidak hanya 1-2. Oh, yayasan dari yayasan dari luar negeri. Yayasan yang dari luar negeri itu, dan itu biasanya satu bentuk satu model. Jadi gambarnya cuma satu, semuanya sama di Indonesia itu. Ukurannya biasanya ada musola dan ada masjid. Ada musola itu yang sekitar 9 meter, terus nanti yang masjid yang 12 meter. Itu ada 2 persegi itu. Ya, itu ketentuannya sudah ditentukan oleh yayasan. Ya. Lah, kalau gambar kerja biasanya ya karena sudah terbiasa, tukangnya juga tukang sudah terbiasa di bidangnya, ya sudah tidak memerlukan gambar. Tapi memang kejadiannya terkadang itu pekerja aplikator itu dipaksakan dengan material yang seadanya. Nah, ini yang menarik ini. Ini mungkin bisa. Maksudnya seadanya itu misalkan material 20 batang harus jadi gitu. Itu mungkin apa namanya ini ya. Itu yang sebab akhirnya jadi seperti itu. Kadang-kadang kita sebagai aplikator itu dilemanya di situ. Kita mau ambil resiko, nggak kita ambil, kita butuh makan buat anak istri, seperti itu. Mungkin kebanyakan juga kayak gitu. Jadi bukan masalah teknisinya yang kurang berpengalaman, terus bukan masalah materialnya, tapi dari vendor atau dari konsumen itu memaksakan. Jaringan 100 harus jadi gitu. Harus jadi. Nggak boleh kurang. Nah, mungkin kalau kurang aplikatornya itu rugi, Mas, nanti. Iya. Nah, itu maka dari itu kadang-kadang kita itu dilema. Kita mau ambil, kita resiko, nggak kita ambil, kita butuh nafkah buat anak istri, seperti itu. Tapi untuk di lokasi ini mungkin juga nggak kayak gitu ya, Mas ya. Itu bisa jadi kita apa namanya kemungkinan di lapangan itu kan seperti itu juga ada. Tapi untuk di lokasi ini juga nggak tahu seperti apa gitu kan. Tapi memang sih ada hasil investigasinya. Ada sedikit berbau ke vendornya. Gitu. Vendornya ada berbau-bau sedikit masalah material dipres seperti itu. Kalau dari berdasarkan investigasi saya, dengan aplikator yang sudah berpengalaman, saya yakin, saya paham, dia itu biasanya nggak seperti ini kok. Dia melakukan seperti ini gitu. Berarti ada kemungkinan tim aplikatornya itu dipaksa dengan material seadanya. Gitu. Tapi itu juga tidak yakin, cuman ada menjurus ke situ. Terus untuk pas ini alhamdulillahnya nggak ada korban jiwa ya, Mas ya? Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya luka-luka 5 orang, dan kebetulan itu ambruknya itu posisi jam istirahat ngopi, jam 9.30 itu, sekitar jam setengah 10. Ya kebetulan juga tukang-tukang sipilnya itu sedang istirahat, mepet di senderan tembok. Jadi untung tidak di tengah-tengah. Itu kan ada gambarnya lagi, Mas.
Oh iya Itu Mas ya, kalau di kalau tengah, pas di tengah-tengah. wah. Nah, ini kubahnya kan sampai. Aduh. Nah, ini kenapa kubahnya? Ya, ya, ya. Kami kan juga akhirnya mencari sumbernya. Oh, ini Kenapa kok kubahnya. kubahnya itu masih utuh? Nah, kubahnya masih utuh. Jatuhnya berarti kan brek seperti itu. Berarti kan yang Dari memang bawah, yang Mas, ya? tidak kuat itu memang kuda-kuda induknya. Ya, di support ini. Ya, support induk-induknya ini yang tidak kuat karena di kubahnya itu masih utuh. Iya, jadi Gitu. ya emang soalnya ada beban dari sini juga dari apa namanya dari kubahnya. Koneknya pojok-pojok itu. Oke, oke, wah 5 orang. Alhamdulillah. Kebetulan mereka sedang istirahat di senderan tembok. Jadi posisi gentengnya sudah naik semua. Genteng sudah naik semua. Setinggal pengecatan. Oh, berapa Kardus lama juga Mas? sudah. Berapa lama apa namanya gentengnya naik terus apa sampai robohnya itu? Berapa Itu hari atau berapa? genteng naik sudah sekitar 1 minggu lebih. 1 minggu? 1 minggu sudah naik dan sudah dikerbus, tinggal pengecatan. Jadi kerpo, oh, ini Nah. semennya udah kering Mas ya? Dan memang itu pada waktu itu di daerah Purbalingga, Purwokerto dan sekitarnya itu 4 hari berturut-turut itu hujan tiada henti memang. Oh. Nah, itu juga salah satu penyebabnya jadinya bebannya Beban bertambah. iya. Oh, beban jadi itu. mungkin nah ini untuk teman-teman juga bahwasanya kalau apa namanya genteng Tanah liat. itu bisa menyimpan air ya? Iya. Bisa menyimpan. Terutama yang masih mentah. Ini kan masih mentah, bukan Iya. yang glasir. Ya, Saya kalau belum dicat juga kan? ya, kalau dari pencanangan dari PUPR sih memang kalau bisa untuk akhir-akhir ini sekarang ini kalau bisa menggunakan genteng ringan. Oh gitu ya. Genteng ringan. Dengan Sekarang kan seperti sudah itu ya? banyak sudah banyak ada galvalum pasir, genteng metal pasir, Ya, ada atap yang PVC. Betul. Itu banyak. Sekarang Modelnya juga banyak. ya, Termasuk juga ada yang minimalis ya. ada bitumen, Bitumen, ada betul. merek-merek aspal yang lain seperti itu kan ringan seperti itu. Itu memang pencanangan dari pemerintah memang seharusnya menggunakan seperti itu. Nah, kalau itu muncul pertanyaan Mas, apakah baja ringan itu harus pakai genteng ringan? Sebenarnya tidak sih. Ya. Menggunakan genteng beton atau genteng tanah liat Asal itu strukturnya ya. kuat-kuat saja. Buktinya kami sudah mengerjakan berpuluh-puluh, beratus-ratus proyek itu bahkan yang menggunakan genteng beton. Ya. Dari produk Magelang itu Mutiara, genteng Mutiara, kami juga sering menggunakan dan materialnya alhamdulillah juga dari brand kami, bentangan lebih dari 10 meter bahkan juga sampai saat ini alhamdulillah aman-aman saja. Yaitu kuncinya memang satu, konsumen atau vendornya, bosnya itu jangan pelit material, tuh, jangan eman-eman material. Yang penting utamakan Keselamatan. ya keselamatan dan konsumen itu yang diutamakan, terbaik untuk konsumen. Akhirnya aplikator ini kan jadi masangnya itu tidak ngirit-ngirit kan? Tidak ngirit-ngirit, tidak canggung. Ya, akhirnya kita paksakan semaksimal mungkin. Kita jaraknya diperketat. Terus koneksi-koneksi kita yang skrunya itu biasa aplikator biasa itu 2 titik, kita biasanya 3 bahkan sampai 4 titik seperti itu skrunya. Nah, saya juga bingung kemarin tadi. Terus dinabol ini nih? Alangkah lebih baiknya itu ya karena dari Al-Fatih sendiri sering menggunakan jasa dari saya ini, tim kuat aplikator ini. Saya sangat mengapresiasi untuk Al-Fatih Steel karena dari dulu sampai saat ini bertahun-tahun saya ikut kerjasama dengan Al-Fatih. Itu dinabolnya selalu menggunakan merek yang bagus dari Wowo dan ukurannya itu ukuran yang ring 12, bautnya itu baut yang 14. Itu memang bagus. Saya apresiasi untuk Al-Fatih, itu memang bagus. Kalau untuk Al-Fatih pengalaman, kalau Al-Fatih Steel ngirit-ngirit bahan nggak Mas? Kalau Al-Fatih itu kalau menurut saya itu tidak, misalkan saya bilang material kurang, oke, kurang berapa, besok langsung dikirim. Alhamdulillah. Jadi kami mengerjakan itu tidak canggung seperti itu. Seperti itu maksudnya. Terutama kan kita untuk kita sendiri sudah aman dan kita mengamankan untuk konsumen yang punya rumah seperti itu. Kalau kita sih kalau punya proyek udah nggak mikir
mikir laba itu belakangan, Mas. Ya. Yang penting saya juga tidur nyenyak, ya kan? Ya. Semua bisa aman. Ya, laba itu belakangan berapa. Jadi Ya. seperti itu kita prinsipnya di Alfati Steel, Mas. Alfati. Nah, selanjutnya, Mas, ada poin apa lagi, Mas, kira-kira? Poin dari Untuk saya sih penyambungan. terutama untuk ini suatu bahan edukasi untuk teman-teman. Terus buat konsumen-konsumen juga poin saya itu jangan salah memilih vendor atau jangan salah memilih aplikator. Karena itu kan suatu atap dan itu kan mahkota rumah terutama di atas kepala kita. Ya. Itu harus diprioritaskan, jangan salah pilih seperti itu. Terus alangkah lebih baiknya juga memilih aplikator-aplikator yang bersertifikat, karena dari pemerintah pun mencanangkan program sertifikasi, terutama untuk di tahun-tahun ini 2024 dan besok di 2025 itu juga masih banyak program-program sertifikasi dari tadi PUPR, pelatihan BJKW, gitu ya. ya Balai Jasa Konstruksi itu mengeluarkan program sertifikasi seperti itu. Alangkah lebih baiknya ya, ayo kita para pekerja konstruksi ikut dalam sertifikasi, Ya. karena itu nanti untuk akses kita mencari pekerjaan dan legalitasnya lebih resmi. Ya benar. seperti Soalnya itu. saya juga sekarang banyak banget, Mas, tukang batu, tukang sipil yang mendadak jadi bajaringan. Ya, kan? itu kan banyak berbahaya. sekali, banyak Nanti yang kena juga material bajaringannya Ya, sendiri, itu kan. ya kalau Bajaringan untuk nggak kuat, untuk gitu. pekerjaan-pekerjaan semacam kanopi itu sih tidak begitu masalah ya. Cuman kalau untuk yang rumah tinggal terutama bentangan besar, terus atap rumah besar atau gedung itu kalau bisa jangan salah memilih aplikator dan memilih vendor dari proyek itu Betul. sendiri. Jangan hanya karena harga yang murah gitu ya. Iya. Itu nanti bisa ya tadi bisa Bisa dingirit-ngiritin. jadi akhirnya fatal. Iya, lebih baik investasikan dulu agak mahal sedikit nggak apa-apa, tapi benar-benar qualified gitu vendornya, gitu ya. Iya. Terus dari ini, Mas, dari peristiwa ini, menurut Mas Kuat ini siapa yang harus bertanggung jawab nih? Eh, Kalau dari saya itu yang bertanggung jawab itu kita semuanya. Kita semua itu ya, contoh satu dari vendor, kedua dari masyarakat, Ya. terus terutama di aplikatornya sendiri. Jadi harus saling bertanggung jawab. Masyarakat pun sekarang juga jangan terkecoh dengan banyak material-material abal-abal yang tidak ber-SNI dan tidak bermerek. Itu juga masyarakat harus ikut Jeli ya. gitu. Nah, terus untuk vendor kalau bisa ya jangan terlalu mencari hanya untuk keuntungan semata seperti itu. Apalagi tempat ibadah, tempat fasilitas umum, di situ itu calonnya itu banyak manusia-manusia yang ada di bawahnya. Iya, betul. Gitu. Ini ya alhamdulillahnya robohnya ini sebelum jadi ditempati dan ya. hanya luka-luka ringan para pekerja Iya. sipil. Bayangkan kalau udah jadi dipakai, nah itu kan, waduh, bahaya sekali gitu ya. Iya. Mungkin itu terakhir untuk closing statement, Mas. Apa dari Mas Kuat tips-tips untuk teman-teman di rumah apa itu? Ya tadi itu dari tips dari saya itu satu dari konsumen buat konsumen itu jangan salah memilih vendor, dan aplikator, terutama yang belum jelas legalitasnya. Pengalamannya Ya, juga. pengalamannya. Kalau seperti yang bukan kami mengedepankan Alfati Steel, tapi karena kami bekerja sama dengan Alfati Steel selama ini memang tidak bisa diragukan lagi, Ya, memang alhamdulillah. kualitasnya bagus, memang Alhamdulillah, seperti ya. itu. Terus untuk para pekerja konstruksi yang di luar sana itu, ayo kita gabung di HUNI. HUNI itu Himpunan Usahawan Mikro Kecil Menengah Bangunan. Di situ itu kami sudah legal di Kemenkumham. Nanti ada program-program sertifikasi, program-program pelatihan kerja, dan di situ nanti itu kita legal oleh pemerintah. Punya sertifikat gitu ya. Punya sertifikat, dan kita bisa nanti
masuk ke proyek-proyek strategis seperti di IKN atau proyek-proyek pemerintah seperti kemarin banyak teman-teman saya, anggota-anggota saya, Dikirim ke sana teman-teman ya? yang lain, Dikirim ke banyak Kalimantan yang ya? di Kalimantan. Terus Iya, iya. kami sendiri ada beberapa proyek sekolahan, proyek dinas pendidikan, dinas kesehatan. Itu keuntungan setelah aplikator itu memiliki sertifikat kompetensi kerja, terutama yang resmi dari PUPR. Ya, soalnya juga proyek-proyek nggak mau gambling, Mas. Iya. Harus Dan ada sekarang sertifikat. memang wajib. Sekarang wajib iya, iya. untuk pemerintahan menggunakan sertifikat. Oh, oke. Siap. Nah, bagi teman-teman nih, kalau pengen renovasi atap rumah atau masang baja ringan, plafon, kanopi, dan lain-lain bisa klik di nomor di bawah ini ya, dan di deskripsi juga bisa. Nanti Al-Fatih Steel free konsultasi, free apa Mas? Survei Survei. di Jogja, Jateng. Oke, mungkin itu Mas Kuat ya. Terima kasih atas waktunya untuk menyempatkan. Semoga tambah lancar, sukses selalu untuk Al-Fatih. Amin, sukses juga buat Mas Kuat. Amin. Ya, oke, wassalam.